Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 136 tahun 2024. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyesuaikan laba rugi global dengan adanya translasi mata uang atau fluktuasi nilai mata uang. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi pencatatan berupa adanya fluktuasi mata uang atau perubahan nilai kurs adalah suatu keniscayaan, apalagi untuk grup PMN, perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. Berbagai denominasi mata uang akan dipakai dalam menilai atau menentukan besaran transaksi. Seperti misalnya nilai mata uang yang dominan di Eropa misalnya euro, kemudian US dollar atau Great Britain pound sterling. Nah, perubahan-perubahan nilai mata uang ini yang senantiasa jelas berubah-ubah itu harus ditangani dengan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian fluktuasi nilai mata uang berdasarkan global rules itu boleh dikatakan ada 3 langkah penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian laba rugi selisih nilai antar mata uang yang berubah terhadap laporan pajak. Ini berdasarkan atau sesuai ketentuan dengan ketentuan pajak domestik. Kemudian setelah laporan pajak disesuaikan, penyesuaian dilakukan terhadap laporan laba rugi akuntansi atas selisih tersebut. Tentunya penerapannya juga berdasarkan pada prinsip akuntansi yang diterapkan. Kemudian langkah ketiga baru setelah langkah 1, 2 dilakukan, penyesuaian terhadap global rule. Nah, global rule ini dia mempunyai butir-butir penyesuaian namanya yang dirangkum dalam suatu ketetapan global rule. Ada 4 butir penyesuaian, tetapi pada dasarnya penyesuaian itu dilakukan karena adanya perubahan nilai kurs antar mata uang atau mata uang fungsional untuk tujuan perpajakan dan mata uang fungsional untuk tujuan akuntansi. Ada lagi perubahan nilai kurs akibat interaksi besaran mata uang dari pihak ketiga. Misalnya saja saat kita melakukan perdagangan atau jual beli dengan pihak ketiga di Inggris, mungkin denominasi yang dipakai adalah pound sterling. Ya, itu contoh perubahan antar nilai dari pihak ketiga. Di samping perubahan antar nilai dari denominasi mata uang untuk pajak dan denominasi mata uang untuk laporan keuangan atau akuntansi. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian langkah-langkahnya yang perlu dilakukan sehubungan dengan adanya fluktuasi nilai mata uang. Translasi mata uang. Dalam hal laporan keuangan konsolidasi disajikan dalam mata uang selain mata uang euro, grup PMN harus melakukan translasi mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi ke dalam mata uang euro. Ini untuk laporan keuangan konsolidasi. Kurs yang digunakan dalam melakukan translasi mata uang merupakan rata-rata nilai tukar mata uang euro pada bulan Desember tahun pajak sebelumnya
berdasarkan European Central Bank. Dalam hal laporan keuangan konsolidasi disajikan dalam mata uang selain mata uang rupiah, grup PMN harus melakukan translasi mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi ke dalam mata uang rupiah dalam rangka pembayaran pajak tambahan berdasarkan IIR, UTPR, dan atau DMTT. Kurs yang digunakan dalam melakukan translasi mata uang sebagaimana dimaksud merupakan nilai tukar mata uang rupiah pada saat pembayaran berdasarkan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Translasi mata uang, nah ini contoh penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan adanya translasi mata uang. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 PMK ini terdapat 4 jenis keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris. Penyesuaian atas keempat jenis keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris adalah sebagaimana termaktub pada tabel. Ya. Yang pertama, transaksi dalam mata uang fungsional akuntansi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian kena pajak karena mata uang fungsional perpajakannya berbeda, maka dilakukan penyesuaian positif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi sebesar keuntungan selisih kurs pajak dan penyesuaian negatif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi sebesar kerugian selisih kurs pajak. Ini jenis penyesuaian yang pertama. Penyesuaian yang kedua, butir B, sehubungan dengan transaksi dalam mata uang pajak yang menghasilkan keuntungan atau kerugian akuntansi karena mata uang fungsional akuntansi entitas konstituen berbeda. Penyesuaian negatif, penyesuaiannya dilakukan adalah penyesuaian negatif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi sebesar keuntungan selisih kurs akuntansi dan penyesuaian positif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi sebesar kerugian selisih kurs akuntansi. Transaksi dalam mata uang asing ketiga terhadap mata uang akuntansi. Penyesuaian negatif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi sebesar keuntungan selisih kurs akuntansi dan penyesuaian positif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi dalam jumlah kerugian selisih kurs akuntansi. Penyesuaian butir 4 berdasarkan Global Rule adalah karena adanya transaksi dalam mata uang asing ketiga terhadap mata uang pajak. Penyesuaian positif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi sebesar keuntungan selisih kurs pajak dan penyesuaian negatif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi sebesar kerugian selisih pajak. Kita lanjut saja ke contoh perhitungan atau penerapan penyesuaian translasi mata uang. Contoh yang menggambarkan penerapan ketentuan terkait keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris. Misalkan saja LL Corporation adalah perusahaan yang berkedudukan di negara A, merupakan anggota grup PMN yang tunduk pada Globe. LLCO juga memiliki periode pelaporan akuntansi dan pajak sesuai dengan tahun kalender. Data-data lainnya, LLCO menggunakan euro untuk mata uang fungsional perpajakan dan dolar Amerika Serikat untuk mata uang fungsional akuntansi. Jadi, LLCO menggunakan dua denominasi mata uang. Denominasi euro untuk keperluan pajak
dan dolar Amerika Serikat untuk keperluan akuntansi. Pada awal tahun 1, LL Corporation memegang obligasi tanpa bunga dengan nilai nominal 1.000 US dollar. Ya. Pada awal tahun, perbandingan nilai tukar euro dan dolar adalah 1:1. Namun pada akhir tahun euro menguat terhadap dolar dan nilai tukarnya menjadi 1 euro setara 1,25 US dollar. Jadi yang menguat adalah euro, karena euro memerlukan lebih banyak US dollar yang biasanya 1,25. Penurunan nilai obligasi dalam euro sebesar 1.000 dibagi 1,25 karena euronya menguat, ya, euronya menguat, maka ini jadi lebih kecil, dolarnya kan melemah, sedangkan obligasi dalam denominasi dolar. Nah, ada selisih keuntungan akibat itu, yaitu sebesar 200 euro dengan perhitungan seperti ini. Diperhitungkan pada tahun 1 sebagai pengurang untuk keperluan penghitungan penghasilan kena pajak LLCO berdasarkan Undang-Undang Negara A. Namun tidak ada perubahan pada penghasilan akuntansi LL Corporation karena obligasi tersebut memiliki mata uang yang sama dengan mata uang keuangan. Mata uang keuangannya kan dolar, ya, untuk pajak euro. Nah, maka kenaikan penurunan nilai dolar atau penguatan euro tidak berpengaruh karena obligasi juga dalam dolar, mata uang fungsionalnya juga akuntansinya dalam dolar. Tabel berikut ini menggambarkan pengaruh pergerakan nilai tukar pada tahun 1. Kolom tabel di sisi kiri, ini kiri ya, menunjukkan keuntungan LL Corporation dan tarif pajak efektif untuk keperluan pajak domestik dihitung dalam euro. Jadi ini mata uang fungsional untuk keperluan pajak dalam denominasi euro, ya. Penghasilan lain-lain dan pajak negara A dikonversi berdasarkan nilai tukar akhir tahun, yaitu 1 euro sama dengan 1,28 US dollar. Nah, ini setelah penguatan euro ini, ya. Jadi tabel di sini untuk keperluan pajak denominasi euro dan mata uang fungsional akuntansinya yang dipakai adalah dolar Amerika Serikat dengan data-data sebagai berikut, sebagaimana tercantum. Dalam kasus ini, penguatan euro mengakibatkan penurunan laba untuk LLCO dalam euro, ya, dan penurunan beban pajak. Namun akun keuangan tidak menunjukkan kerugian mata uang asing pada obligasi karena keduanya, obligasi dan akun keuangan, dalam mata uang yang sama. Jadi akibat penguatan euro, ya, maka berdasarkan laporan pajak itu ada kerugian 200 karena euronya menguat, sedangkan obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang semakin melemah. Jadi untuk kepentingan perpajakan berdasarkan undang-undang domestik itu terjadi adanya kerugian, pengurangan penghasilan, sehingga mengurangi total laba yang tadinya 500, ada kerugian mata uang asing, maka menjadi total laba 300, ya. Sementara untuk kepentingan akuntansi itu tidak mengakui penguatan nilai euro terhadap dolar Amerika karena obligasinya itu dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika. Jadi pergerakan dolar Amerika tidak mempengaruhi berdasarkan prinsip akuntansi yang dipakai.
maka total laba lebih besar, ya. Dalam kasus ini, penguatan euro mengakibatkan penurunan laba untuk LLCO dalam euro dan penurunan beban pajak. Namun, akun keuangan tidak menunjukkan kerugian mata uang asing pada obligasi karena obligasi dan akun keuangan dalam mata uang yang sama. Oleh karena itu, meskipun tarif pajak efektif LLCO dalam mata uang fungsional perpajakan adalah 20%, ya, tarif pajak efektifnya ini 20% nih, ya. Ini dibagi ini. Atau 60 dibagi 60 euro dibagi 300 euro, tarif pajak efektifnya adalah 12% dalam mata uang fungsional akuntansi keuangan, ya. Jadi ini bagi ini 12%, ya. Tabel di bawah ini menunjukkan dampak dimasukkannya kerugian mata uang asing asimetris dalam penghitungan tarif pajak efektif global, ya. Jadi ini penyesuaian global rules. Kalau sebelumnya penyesuaian terhadap laporan keuangan pajak atau laporan pajak dan penyesuaian keuangan berdasarkan prinsip akuntansi. Setelah kedua itu dilakukan, maka baru dilakukan penyesuaian berdasarkan global rule. Kerugian mata uang asing yang timbul untuk tujuan perpajakan disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar antara mata uang fungsian akuntansi dan perpajakannya. Jadi ini penyebab tadi adanya kerugian kalau menurut perpajakan. Oleh karena itu, kerugian ini termasuk dalam butir A. Butir A pada tabel yang pertama kita sajikan tadi, ya, kan ada 4 butir penyesuaian tuh. Nah, ini termasuk butir A pada definisi keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris, ya. Ya. Butirnya di sini nih, butir. Nah, ini butir A. Nanti penyesuaian nanti berdasarkan butir-butir A, butir B, butir C, atau butir D untuk yang dilakukan oleh global rule. Ya. Oleh karena itu, kerugian ini termasuk dalam butir A. Ini dalam butir A tadi, ya, pada definisi keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris. Jumlah kerugian yang diakui untuk tujuan perpajakan harus dinyatakan ke dalam dolar Amerika Serikat dengan nilai tukar yang relevan, yaitu setelah mengalami perubahan karena menguatnya euro, dan kemudian dimasukkan sebagai penyesuaian negatif terhadap laba rugi bersih akuntansi LLCO. Jadi kerugian yang dilakukan dalam laporan pajak sebelumnya, nah ini nih, harus dimasukkan ke dalam melalui penyesuaian global ke dalam laporan akuntansi. Ruginya kan 200, berhubung nilai dolarnya adalah 1,25 per euro, maka ini dikalikan saja dengan nilai kursnya, maka 250. Sehingga total laba matematis saja, ini dikurangi ini sama dengan 375. Pajaknya kan tetap tuh, karena kan pajak nggak mungkin berubah, pasti harus mengikuti ketentuan pajak. Nah, 20, jadi tarif efektifnya 20%. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya dimisalkan bahwa Fair Corporation adalah perusahaan yang berkedudukan di negara B dan merupakan grup PMN yang tunduk pada global. Fair Corporation menggunakan periode pelaporan akuntansi dan pajak yang sesuai dengan tahun kalender. Fair Corporation menggunakan euro
untuk mata uang fungsional perpajakannya dan dolar Amerika Serikat untuk mata uang fungsional akuntansinya. Pada awal tahun 1, Fair Corporation mengadakan perjanjian pinjaman dalam mata uang euro dan memperoleh beban bunga 500 euro yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi dengan nilai tukar saat itu euro dan US dollar 1:1. Pada tahun kedua, Verco membayar beban bunga sebesar 500 yang berarti sama dengan 500 euro yang berarti sama dengan 625 dolar Amerika di akun keuangan yang disebabkan euro menguat terhadap dolar menjadi 1 euro sama dengan 1,25 US dollar. Jadi akibat penguatan euro ini beban bunga menjadi lebih tinggi. Yang 500 euro itu sekarang berarti 625 dolar Amerika Serikat karena ada penguatan euro sebesar ini. Selisih antara jumlah beban bunga 500 dolar dan jumlah yang dibayarkan 625 dolar tercermin sebagai kerugian mata uang asing atau beban bunga tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi. Selisih tersebut tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian pajak karena pinjaman dan beban bunga dalam mata uang euro yang merupakan mata uang fungsional pajak. Ya, jadi mata uangnya sama nih beban bunga dengan denominasi euro, sementara akun-akun yang lainnya dalam laporan pajak juga dengan menggunakan euro sehingga tidak menimbulkan keuntungan dan kerugian. Tabel berikut menggambarkan pengaruh pergerakan nilai tukar antara tahun 1 dan tahun 2. Tabel di sebelah kiri menunjukkan laba Fair Corporation dan tarif pajak efektif untuk keperluan perpajakan domestik dihitung dalam euro dan pada tahun 2. Sedangkan tabel di sebelah kanan menunjukkan perhitungan yang sama untuk tujuan akuntansi dihitung dalam dolar Amerika Serikat dan penghasilan dan pajak lainnya dikonversi berdasarkan nilai tukar akhir tahun yaitu 1 euro sama dengan 1,2 dolar Amerika Serikat. Ya. Penguatan euro mengakibatkan kerugian mata uang asing atau peningkatan utang bunga untuk Fair Corporation dalam US dollar ya. Jadi ada kerugian ya berdasarkan laporan akuntansi sebesar 125 dolar tentunya ya karena ini denominasinya dolar. Namun akun pajak tidak menunjukkan kerugian mata uang asing untuk Fair Corporation atas utang bunga karena baik utang bunga dan akun pajak didenominasikan dalam mata uang yang sama. Jadi hanya tercermin di laporan keuangan atau laporan berdasarkan prinsip akuntansi. Dengan demikian, meskipun tarif pajak Fair Corporation jika dihitung berdasarkan akun pajaknya adalah 20%, tarif pajak efektifnya adalah 22,2% atau 250 ya, pajaknya dibagi dengan total laba yang setelah disesuaikan dengan keuntungan kerugian mata uang asing tadi ya akibat penguatan euro ya beban bunganya jadi ada kerugian selisih mata uang asing ya. Kerugian ini termasuk dalam butir B ya seperti sudah disebutkan ada 4 butir penyesuaian tercantum dalam tabel. Dari definisi keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris, jumlah kerugian yang diakui untuk tujuan akuntansi harus dimasukkan sebagai penyusian positif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan Fair Corporation. Ini adalah penyesuaian yang didasarkan pada tabel yang sudah ditentukan dalam baris butir B. Nah, itu penyusiannya
Karena ini negatif harus dipositifkan. Karena menurut pajak, keuntungan kerugian yang demikian itu tidak merupakan penghasilan atau beban biaya. Maka sesuai dengan butir B dari penyusuan global rule, ini harus dilakukan penyesuaian dengan menetralkan dengan jumlah yang positif. Sehingga tabelnya menunjukkan seperti yang tercantum berikut ini, ya. Menghasilkan tarif pajak efektif sama dengan tarif pajak efektif versi laporan pajak ini. Jadi yang pertama disesuaikan dulu bagaimana perlakuannya terhadap ketentuan perpajakan domestik, kemudian bagaimana menurut prinsip akuntansi atas keuntungan atau kerugian mata uang asing tersebut. Terus disesuaikan berdasarkan global rule sesuai dengan tabel penyesuaian yang ada 4 butir, ya. Contoh berikutnya, dimisalkan bahwa Manik Corporation adalah perusahaan yang berkedudukan di negara C dan merupakan anggota grup PMN yang tunduk pada Global. Manik Co. mempunyai periode pelaporan akuntansi dan pajak sesuai dengan tahun kalender. Manik Co. menggunakan euro untuk mata uang fungsional perpajakannya dan dolar Amerika Serikat untuk mata uang fungsional akuntansinya. Pada tahun 1, perbandingan nilai tukar antara pound sterling dan euro adalah 1:1,1. Perbandingan nilai tukar antara pound sterling dan dolar Amerika Serikat adalah 1:1,8. Dan perbandingan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan euro adalah 1:0,61. Maniko menjual barang dagangan secara kredit seharga 100 pound sterling, Great Britain pound sterling, dan memperoleh piutang sebesar 110 euro, ya, sesuai kurs di sini, ya, untuk keperluan pajak domestik, dan piutang sebesar 180 US dollar di akun keuangan sesuai dengan kurs di sini yang nilainya adalah 180 US dollar. Pada tahun kedua, Maniko menerima Great Britain pound sterling 100 sehubungan dengan piutang yang dicatat pada tahun 1, yang berarti kalau didenominasikan dalam euro adalah 121 dan didenominasikan dalam US dollar 198 karena pound sterling Inggris menguat. Jadi tadinya pound kursnya ini kemudian menguat terhadap euro sehingga nilai tukarnya sekarang menjadi 1:1,21. Makanya sekarang yang 100 jadi jadi peningkatan di sini, ya. Tadinya kan 1,1 karena meningkat ininya Great Britain-nya penguatannya maka menjadi 121. Demikian juga terhadap US dollar, ya. Dari 1,80 meningkat jadi 1,98, ya. Terhadap dolar Amerika Serikat sehingga nilai tukarnya sekarang menjadi 1:1,98, ya. Penguatan pound sterling Inggris menghasilkan keuntungan 11 euro atau 121 euro, ya. Ini dengan kurs yang terbaru dibandingkan dikurangi dengan 110 euro dengan kurs lama untuk tujuan perpajakan karena Maniko menerima pound sterling Inggris senilai 121 euro sehubungan dengan piutang yang tercatat sebesar 110 euro di akun pajak, ya. Keuntungan euro tidak diperhitungkan untuk tujuan penghitungan penghasilan pajak berdasarkan Undang-Undang Negara C. Penguatan tersebut menghasilkan keuntungan 18 US dollar
atau 198 US dollar dengan kurs baru dikurangi US dollar 180 dengan kurs lama. Untuk tujuan akuntansi, karena Maniko menerima pound sterling Inggris yang senilai 198 sehubungan dengan piutang yang dicatat sebesar 180 dengan kurs lama di akun keuangan. Ya. Tabel di sebelah kiri, ya, tabel sebelah kiri, ini tabel sebelah kanan. Untuk keperluan pajak domestik dalam euro pada tahun kedua, dan tabel di sebelah kanan untuk tujuan akuntansi dalam dolar Amerika Serikat. Akun lainnya dikonversi dengan nilai tukar akhir tahun, yaitu 1 pound sterling Great Britain pound sterling sama dengan euro 1,21 dan 1 Great Britain pound sterling sama dengan 1,98 US dollar. Keuntungan mata uang asing yang timbul untuk tujuan akuntansi disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar antara mata uang ketiga, Great Britain dalam hal ini, Great Britain pound sterling, dan mata uang fungsional akuntansi. Ya, keuntungan ini termasuk dalam butir C. Ya, jadi keuntungan yang demikian sesuai tabel global rule butir C dari definisi mata uang asing asimetris. Keuntungan atau kerugiannya, maka jumlah keuntungan yang diakui untuk tujuan akuntansi harus disesuaikan sebagai penyesuaian negatif terhadap rugi atau lebih akuntansi keuangan. Ya. Keuntungan mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar antara uang ketiga Great Britain pound sterling dan mata uang fungsional perpajakan Maniko termasuk dalam butir D, ya, butir dari 4 butir penyesuaian global rule dari definisi keuntungan atau kerugian mata uang asing asimetris. Butir D mensyaratkan penyesuaian terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan ketika terdapat keuntungan atau kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi tersebut, terlepas dari apakah keuntungan atau kerugian tersebut termasuk dalam penghasilan kena pajak. Ya. Keuntungan mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar antara mata uang ketiga, pihak ketiga ya, Great Britain pound sterling dalam hal ini, dan mata uang fungsional perpajakan Maniko termasuk dalam butir D dari definisi keuntungan atau kerugian mata uang asimetris. Butir D mensyaratkan penyesuaian terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan ketika terdapat keuntungan atau kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi tersebut, terlepas dari apakah keuntungan atau kerugian tersebut termasuk dalam penghasilan kena pajak milik Manik Corporation. Dengan demikian, jumlah keuntungan sehubungan dengan mata uang fungsional perpajakan harus dinyatakan ke dalam mata uang fungsional akuntansi dan dimasukkan sebagai penyesuaian positif terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan Maniko. Tabel di bawah ini menunjukkan dampak dimasukkannya penyesuaian butir C dan butir D sesuai penyesuaian keuntungan mata uang asing asimetris berdasarkan butir C dan butir D dalam perhitungan tarif pajak efektif. Ya, sebenarnya langkahnya sama. Disesuaikan dulu terhadap ketentuan perpajakan domestik, disesuaikan dengan prinsip akuntansi, baru disesuaikan dengan global rule dengan melihat butir-butir yang ada di tabel penyesuaian global rule. Dalam hal ini penghasilan lain-lain katakanlah 328 ya. Keuntungan kerugian mata uang asing 18, ada penyesuaian dari butir 3, penyesuaian keuntungan kerugian mata uang asing asimetris ya, butir 3 ya, menetralkan ini. Kemudian ada keuntungan yang merupakan butir D ya, sesuai dengan tabel. Ada keuntungan butir D ya, dijelaskan di sini, sehingga laba total menjadi 346. Pajak negara C 49, sehingga tarif pajak efektif menjadi 14%.